Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Alifah Nur Fajriah, Alika Sylvia Mutiara Indi Astri Ismanurul Hasanah dengan NIM 201904034 dengan NIM 201904037 dengan NIM 20190404003 dengan NIM 201904004 dengan NIM 201904022. Halo guys, kami dari kelompok pertama akan memaparkan materi tentang globalisasi Mata kuliah Ekonomi Pembangunan Islam. Selamat menyimak. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep globalisasi. Yang pertama tentang pengertian globalisasi. Secara bahasa, globalisasi berasal dari kata global yang mengandung arti seluruh, sejagat, seantero dunia. Di dalam bahasa Indonesia, penambahan sufikisasi pada akhir sebuah kata memiliki arti proses. Jadi, globalisasi dapat diartikan sebagai proses pengglobalan seluruh aspek kehidupan. Globalisasi merupakan suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia luas bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Menurut Anthony Giddens, globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial seluruh dunia yang menghubungkan daerah yang jauh dalam sedemikian rupa sehingga kejadian lokal dibentuk oleh peristiwa yang terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi, yang pertama, kemajuan teknologi dan perubahan sosial serta perubahan kebudayaan membuat jarak antar negara semakin dekat. Nah, kemajuan teknologi ini telah memfasilitasi transportasi antar tempat dunia menjadi semakin cepat dan mudah, membuat transaksi ekonomi bisa melewati batas-batas negara, menciptakan kesamaan dalam cita rasa, dan memperlancar arus komunikasi. Faktor yang kedua yaitu terjadinya konvergensi dalam kebijakan ekonomi, politik, dan kebudayaan antar negara. Yang selanjutnya yaitu tentang globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang bersifat terbuka dan tidak mengenal batas-batas teritorial atau kewilayahan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Di sini, dunia itu dianggap sebagai suatu kesatuan yang semua daerahnya dapat dijangkau dengan cepat dan mudah. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas dari suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan menjadi semakin erat. Globalisasi perekonomian ini di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif maupun sebaliknya, yaitu membuka peluang pasar internasional masuk ke dalam pasar nasional. Osman berpendapat bahwa globalisasi ekonomi adalah proses pendalaman saling ketergantungan ekonomi dunia dalam berbagai bidang, termasuk pasar yang mengoptimalkan faktor distribusi, produksi, dan berbagai sumber dengan mendorong aliran lintas batas dari sumber daya manusia, modal, komoditas, pengkhidmatan, teknologi, dan informasi. Globalisasi ekonomi disebabkan oleh yang pertama, komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara yang makin terbuka, penggunaan cara keunggulan komparatif dan keunggulan yang kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan dengan organisasi yang makin efisien, semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir segala penjuru dunia. Nah, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi ada dalam beberapa bentuk seperti yang pertama, globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi bisa menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah ataupun tarif bea masuk yang murah serta infrastruktur yang memadai. Bentuk yang kedua yaitu kehadiran tenaga kerja asing yang merupakan gejala terjadinya globalisasi tenaga kerja.
Yang ketiga yaitu globalisasi pembiayaan. Jadi, perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman ataupun melakukan investasi baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung di semua negara di dunia. Yang keempat yaitu globalisasi tenaga kerja. Nah, perusahaan global ini akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan kelasnya, seperti penggunaan staf profesional yang diambil dari tenaga kerja yang memiliki pengalaman ataupun buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Yang kelima yaitu globalisasi jaringan informasi, di mana masyarakat di suatu negara dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena adanya kemajuan teknologi, yaitu yang bisa diakses melalui TV, radio, media cetak, media sosial, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu globalisasi perdagangan. Hal ini dapat dilihat dengan terwujudnya dalam bentuk penurunan dan penyerahan tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan fair. Selanjutnya yaitu karakteristik globalisasi. Secara umum, karakteristik globalisasi yaitu yang pertama, perubahan konsep dan waktu. Contohnya, semakin kaburnya batas wilayah suatu negara. Hal ini disebabkan berkembangnya teknologi komunikasi dan transportasi. Yang kedua, terjadinya ketergantungan pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh tumbuhnya perdagangan internasional, perusahaan multinasional, dan yang lainnya. Contohnya seperti ketergantungan antar negara dalam memenuhi kebutuhan negaranya. Yang ketiga, yaitu adanya interaksi kultural mengenai aneka hal baru yang melintasi aneka ragam budaya. Contohnya seperti fashion, makanan, musik, dan yang lainnya yang disebabkan oleh perkembangan media massa. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya masalah yang menjadi perhatian bersama. Contohnya seperti krisis global yang disebabkan oleh kerjasama dan ketergantungan antar negara. Adapun untuk globalisasi ekonomi itu ditandai dengan menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional, ataupun internasional. Hal itu dicirikan dengan komunikasi dan transportasi yang semakin canggih, lalu lintas devisa yang semakin bebas, dan pertumbuhan transaksi keuangan internasional yang cepat. Kemudian ekonomi negara yang semakin terbuka sehingga menimbulkan adanya pasar global. Penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif oleh tiap-tiap negara. Metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien. Kemudian semakin banyaknya industri yang bersifat food loss atau mengurangi pemakaian sumber daya alam sebagai akibat dari kemajuan ekonomi. Kemudian yaitu semakin tingginya pendapatan dunia rata-rata per kapita. Semakin pesatnya perkembangan perusahaan multinasional di hampir seluruh dunia. Pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat, terutama di antara perusahaan-perusahaan multinasional. Kemudian gelombang investasi asing langsung yang mendapat dukungan luas dari kalangan perusahaan multinasional. Dan yang terakhir yaitu penyebaran teknologi dan berbagai pemikiran akibat dari ekspansi sistem transportasi dan komunikasi yang cepat yang meliputi seluruh dunia. Kemudian ada dampak globalisasi ekonomi. Nah, untuk dampak positif, yang pertama, bebasnya pasar internasional. Pasar internasional merupakan pasar jual beli barang dan jasa di berbagai negara di dunia. Kehadiran pasar internasional dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang menjual barang dan jasa yang sudah melebihi kebutuhan konsumen domestik, sehingga perusahaan tersebut mencari konsumen di negara lain. Yang kedua, kemudahan dalam ekspor dan impor. Kegiatan ekspor-impor dapat memberi manfaat bagi suatu negara untuk meningkatkan pendapatan, mengenalkan produknya di pasar global, membuka lapangan pekerjaan, dan memperluas produksi
Sedangkan manfaat impor untuk menyetabilkan harga, mempermudah produksi bahan baku, mempermudah memproduksi barang dan jasa yang tidak ada di negara tersebut. Dan manfaat utama ekspor impor yaitu terjalinnya kerjasama antar negara. Yang keempat, meningkatnya sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor penting yang bisa menjadi tumpuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, dengan adanya globalisasi dapat menjadi ajang antar negara untuk mempromosikan wisata suatu negara. Yang kelima, meningkatnya jumlah wisatawan dalam suatu negara tentu saja akan berdampak pada perekonomian suatu negara. Selain itu juga, sektor pariwisata juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu ekspor. Tingkat ekspor yang rendah dari suatu negara kepada negara lain akan mengakibatkan negara tersebut kehilangan pangsa pasar dunianya. Yang selanjutnya akan berdampak kepada tingkat volume produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB-nya, serta meningkatnya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan karena tingkat ekspor yang berkurang dari negara tersebut. Yang kedua yaitu impor. Tingkat impor yang tinggi dari suatu negara yang masuk kepada negara lain mengakibatkan peningkatan kegiatan impor ini akan berdampak negatif karena menyebabkan ketergantungan dari suatu negara terhadap suplai produk negara lain yang mengakibatkan negara tersebut tidak mampu bersaing dalam mengembangkan kegiatan ekspornya, sehingga suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Seperti contohnya yaitu produk-produk dari negara maju atau Cina ataupun Amerika yang masuk kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Yang ketiga yaitu tingkat investasi. Liberalisasi pasar uang dunia yang membuat bebasnya arus modal antar negara juga sangat berpengaruh terhadap arus investasi, terkhusus kepada negara Indonesia sendiri. Karena jika daya saing investasi Indonesia rendah dibanding dengan negara lain, bukan saja arus modal ke dalam negeri yang akan berkurang, namun modal investasi domestik yang akan lari dari Indonesia, yang akhirnya membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran Indonesia menjadi negatif. Yang selanjutnya yaitu tenaga kerja. Membanjirnya tenaga ahli dari luar dengan tingkat kualitas SDM yang tinggi menjadi salah satu faktor yang akan menutup peluang kesempatan kerja di dalam negeri sepenuhnya. Sebagai solusi dari permasalahan ini yaitu harus lebih ditingkatkan tingkat kualitas SDM dari suatu negara tersebut untuk bisa bersaing dengan negara-negara yang telah memiliki kualitas SDM yang sudah tinggi. Yang selanjutnya yaitu kesenjangan sosial masyarakat. Karena persaingan bebas di pasar internasional menyebabkan industri negara-negara maju semakin berkembang dan menghambat pertumbuhan ekonomi industri di negara berkembang. Hal ini mengakibatkan pada pasar lokal di negara berkembang akan dikuasai oleh industri asing, sehingga industri lokal yang lama-kelamaan akan mati. Dari pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dari beberapa dampak
negatif untuk globalisasi ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap berkembangnya suatu negara atau terhadap pendapatan suatu negara tersebut. Adapun contoh kasus terkait globalisasi ekonomi, salah satunya yaitu di negara Singapura. Tingkat globalisasi ekonominya dapat dilihat dari dua indikator, yaitu globalisasi perdagangan atau rasio jumlah ekspor dan impor terhadap PDB. Semakin tinggi tingkat rasio ekspor dan impor terhadap PDB, menunjukkan semakin terbukanya perekonomian suatu negara. Dan indikator yang kedua yaitu globalisasi keuangan atau kontribusi jumlah investasi jangka panjang dan pendek terhadap PDB. Semakin tinggi rasio investasi asing langsung dan investasi portofolio terhadap PDB, menunjukkan semakin terbukanya perekonomian negara. Pada tahun 1996 sampai 2016, di mana negara Singapura memiliki derajat globalisasi perdagangan dan derajat globalisasi keuangan paling tinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi dan perdagangan negara Singapura sangat terbuka. Globalisasi keuangan dan perdagangan Singapura disebabkan ekonomi Singapura bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur dan investasi asing, sehingga Singapura merupakan negara maju dan memiliki perdagangan yang terbesar di Asia Tenggara.